Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Hari ini gua akan membawakan konten yang ringan-ringan tapi menurut gua ini menarik buat diobrolin. Jadi kita akan melakukan komparasi dari dua brand Jepang yang terkenal yang berada di dalam satu payung yang sama. Kita semua tahu kalau Seiko sudah sangat terkenal, punya heritage yang sangat bagus, punya karakter desain yang kuat, dan sangat banyak penggemarnya. Di satu sisi, Orient pun sudah sangat terkenal di kalangan para watch enthusiast. Walaupun heritage-nya tidak bisa sebanding dengan Seiko, namun kekuatan Orient itu adalah pada spesifikasi yang tinggi, namun harga yang lebih terjangkau daripada Seiko. Gua ambil contoh-contoh yang sekiranya layak untuk dibandingkan. Dari sisi harga, spesifikasi, maupun model yang mirip antara keduanya. Gua akan taruh posisi yang sebelah kanan itu selalu merek Orient dan posisi sebelah kiri ya merek Seiko. Oke, yang pertama-tama kita akan lihat dari lini Sport Flieger. Ini sebetulnya mereka ini masih menggunakan konsep homage dalam membuat jam-jam model seperti ini karena aslinya kan dari Jerman. Seperti merek Laco dan Stowa yang digunakan Jerman untuk Perang Dunia Kedua. Keduanya sama-sama memiliki water resistance 10 bar dan kedua-duanya kacanya itu terbuat dari mineral. Sebenarnya yang Seiko itu lebih keras sedikit karena dia hard glass ya. Jadi mineral gelas yang dikeraskan lagi. Tapi ya gue juga nggak seberapa tahu seberapa beda sih antara kedua kristal ini. Yang jelas katanya mereka mengklaim dua-duanya sudah anti scratch walaupun belum sekuat kristal safir. Kemudian movementnya sama-sama mereka in-house, mereka bikin sendiri di pabrik mereka movementnya khusus buat mereka. Dan sama-sama berjalan di 6 bit per second alias disebut juga 3 Hz. Nah, kemudian yang bedanya adalah kalau Orient tuh lebih akurat movementnya. Dia dari minus 15 sampai plus 25 detik per hari. Sedangkan pada Seiko dia dari minus 35 sampai plus 45 detik per hari. Sedikit lebih akurat Orient, tapi kalau buat gue sih nggak terlalu pengaruh beda karena gue tiap hari mainin jam, jadi pasti gue tiap hari akan cocokkan kembali akurasinya ya. Terus yang Orient itu punya fitur tanggal, kalau yang Seiko punya fitur hari dan tanggal. Oke, sekarang kita lanjut lihat ke dimensinya. Mereka itu cukup beda jauh ya. Yang Orient itu 42,5 mm, sedangkan yang Seiko itu 39,5 mm. Beda 3 mili ya. Nah, biasanya kalau jam-jam yang lebih besar itu lebih mahal harganya. Tapi di sini Orient bisa kasih harga sedikit lebih murah. Nah, kalau gue sendiri sih condong pilih Seiko untuk contoh kali ini karena karakter desainnya menurut gue lebih bagus ya, lebih manis gitu jatuhnya di tangan. Si font-fontnya juga lebih bagus kalau buat gue. Memang kalau yang model Orient ini seperti beneran jam pilot ya, dia lebih gede-gede gitu, lebih berkesan seperti jam perkakas atau tool watch yang digunakan untuk pilot gitu. Tapi secara pribadi kita kan bukan pilot ya, kita kan buat pakai sehari-hari. Gue masih pilih Seiko untuk model ini. Jadi karakter desainnya yang membuat gue memilih Seiko. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua, itu jamnya dari lini Diver berwarna Pepsi. Nah ini, kedua-duanya mempunyai water resistance 200 meter. Tapi perlu diingat ya guys, ini beda guys. Kalau yang Seiko itu sudah certified diver. Jadi dia memang sudah betul-betul diuji untuk keperluan diving ya, sedangkan yang Orient ini belum guys. Terbukti di dialnya tertulis ya, ada divers 200 meter untuk Seiko, sedangkan yang Orient di model ini belum, dia masih belum diver certified. Dan ditulis juga kalau yang Orient ini cocoknya untuk skin diving, bukan scuba. Kalau scuba yang lebih dalam. Sekarang kita lanjut ke kristal ya guys. Ini kalau Orient sudah pakai safir, kalau Orient masih pakai hard glass. Nah ini gue mau ceritain nih kelebihan dan kekurangan
safir dan hardlex ya. Karena jam yang menggunakan safir itu lebih keras daripada hardlex, makanya akibatnya akan menjadi begini jika terjadi pantulan suatu objek. Jadi pantulannya itu lebih bagus yang pakai hardlex daripada safir. Kalau mau safir bagus itu harus pakai anti reflective coating lagi, dan itu lebih mahal lagi harganya. Oke, jadi menurut pengamatan gua ini hardlex masih lebih baik itu si penampilannya. Tapi kalau misalnya kena goresan, memang hardlex lebih rentan terkena goresan. Tapi bukan berarti safir juga nggak bisa tergores. Ya ini lihat di contoh-contoh jam-jam luxury lain, itu tetap aja kalau udah baret di kaca safir, dia nggak bisa dihilangin guys. Susah. Katanya sih ada ya ini buat polesnya yang dari diamond tuh. Diamond paste. Jadi seperti odol gitu, tapi dari bahannya tuh yang diamond gitu. Katanya bisa, tapi gua nggak tahu ya. Pokoknya lebih sulit lah, dan itu pasti juga mahal gitu si pastanya itu yang diamond. Nah, kalau di hardlex itu bisa kegores dan lebih bisa dihilangkan, tapi kalau menurut gua lihat baca-baca atau di YouTube juga gua nonton juga susah, itu nggak bisa seperti baru lagi gitu, paling masih ada sisa gitu ya, jadi nggak bisa sempurna banget seperti baru. Jadi sama-sama, kalau menurut gue sih ada kelebihan kekurangan kayak begitu, tapi buat gua itu pengaruhnya nggak kerasa sama sekali karena gua itu orangnya cukup apik guys. Jadi gua nggak pernah baretin maupun kaca hardlex, itu nggak pernah. Paling juga gua baretin stainless steel. Kalau hardlex sampai bisa baret itu, wah gua nggak ngerti deh, itu mungkin kecelakaan kali ya, jadi parah gitu. Memang kaca safir itu lebih dihargai sebagai spesifikasi yang tinggi, cuman katanya lebih rentan pecah lagi. Ya itu sih nggak terjadi pada gua, karena apalagi memecahkan gitu, ngebaretin aja gue belum pernah rasanya ya, kalau kaca hardlex atau mineral pun gitu. Ya kalau buatku sih nggak ada masalah mau pakai hardlex mau pakai safir. Cuman kalau mau jual jam ya memang harganya pasti yang safir lebih mahal gitu aja sih. Sekarang kita lanjut ke bezel action. Nah, sudah banyak terbukti di reviewer lain juga kalau bezel actionnya itu lebih bagus orient kemana-mana sih. Memang benar, gue juga setuju dan bisa merasakan. Oke, kita lanjutin lagi ke misalignment ya. Isu misalignment ini selalu terjadi pada Seiko. Nah, untuk di jam ini terjadinya di angka 1 dan di angka 11 di daerah situ. Angka 12-nya tepat gitu. Kalau di orient selalu semuanya rapih, tidak ada ketidaktepatan ya. Nah, oke, jadi berdasarkan kelebihan kekurangan tadi, tetap aja sih kalau gue lebih memilih Seiko. Kenapa? Karena modelnya itu lebih kuat dan seolah-olah kekurangan-kekurangan tadi terbayarkan oleh karakter desain yang begitu kuat di model-model divernya mereka ya, bukan hanya yang turtle ini, tapi yang lainnya juga punya ciri khas yang begitu kuat gitu, dan gua suka gitu. Jadi jauh lebih ikonik daripada orient. Oke, lanjut lagi kita ke nomor 3, yaitu sekarang dari lini dress watch-nya mereka. Nah, ini kelihatannya mirip ya, tapi sebetulnya kalau secara desain ini lagi-lagi Seiko lebih bagus nih. Kelihatan dari marker-markernya itu seperti potongannya kayak ini loh, pedang bermata dua gitu. Jadi kalau kena cahaya tuh wah lebih kilauannya lebih bagus gitu, sebagai dress watch itu lebih keren. Oke. Nah, ini water resistance-nya berbeda guys. Kalau Seiko itu 5 bar dan orient 3 bar. Nah, di antara 5 dan 3 bar itu perasaannya bedanya jauh sih guys. Karena kalau yang 5 bar itu bisa dicuci di air keran gitu. Bisa dipakai berenang gitu ya, di permukaan, di kolam lah ya, pakai berenang di permukaan masih oke. Kalau 3 bar tuh nggak bisa guys ya, jadi cuman kena percikan air aja atau splash, kena splash 1 kali aja gitu nggak apa-apa gitu, jadi nggak bisa dicuci di air keran gitu. Jadi ini cukup beda jauh sih rasanya, walaupun 3 bar dan 5 bar gitu, perasaannya udah beda gitu. Nah, tapi untungnya ini tuh hanyalah sebuah dress watch. Kalau dress watch tuh nggak perlu sih, karena dia bukan
jam yang buat dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang sport seperti berenang dan lain-lain gitu. Jadi memang ini buat untuk pakai baju formal, jadi nggak perlu juga sih untuk sampai 5 bar juga nggak apa-apa, nggak usah 5 bar juga gitu. Lanjut kepada movement dan kristal, ini sama aja dengan pembahasan contoh nomor 1 tadi. Jadi kristalnya masih menggunakan mineral untuk Orient dan Seiko untuk Hardlex, dan movementnya sama ya, kalian sudah tahu pada contoh nomor 1 tadi. Oke, nah sekarang kita lihat ke harga. Nah ini masalahnya jomplang sekali. Gua nggak tahu nih, jamtangan.com lagi memberikan diskon gede-gedean pada Orient. Jadi untuk contoh kali ini karena harganya yang begitu jauh, gua akan pilih Orient. Karena harganya wah jauh banget lebih murah gitu ya. Memang masih lebih bagus Seiko sih sebetulnya ya, tapi karena harganya jauh nggak apa-apa, untuk kali ini gue pilih Orient gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang terakhir ya. Ini di lini diver lagi tapi yang lebih mahal, yang lebih advance. Nah di contoh-contoh ini gue mengambil ini Orient yang Orient Star ya kan, Orient ada Orient Star. Nah ini yang versi mahalnya gitu. Nah barulah di Orient Star ini si water resistance-nya 200 meter dan ada diver certified sama dengan Seiko. Nah sekarang Seiko yang ini, yang Seiko Sumo ya namanya ini, dia movementnya sudah lebih upgrade. Jadi sekarang akurasinya sama dengan Orient, yaitu dari minus 15 detik sampai plus 25 detik per hari. Dan memiliki power reserve 70 jam, bayangkan. Ya, hampir 3 hari itu. Nah, sedangkan di Orient dia hanya 50 jam. Nah, tapi dia punya indikator power reserve. Jadi kita tahu kalau misalnya udah sedikit powernya, oh bisa di winding gitu supaya nggak mati jamnya ya. Nah, jadi punya kelebihan masing-masing. Terus kedua-duanya ada fitur tanggal. Nah, untuk kristal sekarang Seiko di sini sudah menggunakan safir sama dengan Orient. Tapi Orient memiliki lapisan anti reflective coating, jadi lebih advance lagi gitu ya. Memang lebih sih daripada Seiko kalau spesifikasi ya. Kemudian luminusnya Orient itu lebih terang lagi daripada diver yang sebelumnya. Kalau pada Seiko luminusnya sama, semua pakai Lumi Bright namanya. Mau sampai jam yang Grand Seiko pun sama luminusnya gitu, nggak beda-beda. Kalau Orient dibedakan gitu, ada yang lebih kuat. Kalau kalian belum tahu ya seberapa kuat luminus Orient, kalian bisa nonton link yang udah gue kasih di bawah ya. Dia itu salah satu lum killer gitu guys. Jadi luar biasa kuat gitu. Jadi untuk contoh ini terus terang gue bingung mau pilih yang mana, karena sebetulnya secara desain gue condong ke Seiko. Tapi secara fitur gue suka ada power reserve, itu komplikasi favorit gue. Jadi gue bingung, nggak tahu mau milih yang mana. Tapi memang gue nggak punya rencana beli di kelas-kelas diver yang sepremium ini gitu. Gue nggak tahu. Oke, sudah kita amati 4 contoh komparasi kedua brand ini ya. Jadi kesimpulannya gue gimana ya? Ternyata heritage model dan karakter desain itu lebih kuat gitu buat diri gua sebagai daya tarik gitu untuk memilih jam gitu guys. Jadi walaupun harganya sedikit lebih mahal tapi spesifikasinya juga sedikit lebih rendah gitu. Tapi kalau gua udah suka sama karakter desainnya, tetap gua akan pilih yang lebih mahal itu, nggak apa-apa gitu. Karena gua lebih mengutamakan karakter desain gitu dibanding spesifikasi yang terlalu advance misalnya ya. Gitu. Oke, kalian bagaimana ya? Silahkan tulis komentar di bawah. Silahkan like dan subscribe bila kalian belum. Oke. Oh ya, apabila kalian punya pertanyaan ya seputar horologi apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar supaya gue bisa jawab ke depan-depannya dalam berupa konten seperti ini. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.